Halo teman-teman mancing mania, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya berkesempatan untuk membongkar reel Ryobi Miko Pro punyaan saya. Kita akan lihat isi dalamannya teman-teman. Sekedar saran untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mau coba belajar atau bongkar, saya sarankan untuk menggunakan alat yang memadai teman-teman ya. Contoh, kuncinya kita gunakan kunci yang pas teman-teman. Biasaan kadang teman-teman kita yang bongkar kadang menggunakan tang, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman ya. Takutnya nanti merusak bagian seperti mur atau bautnya teman-teman. Obeng-obengan juga gunakan obeng-obeng yang pas dan sesuai teman-teman ya, biar tidak merusak bagian-bagian tersebut. Oke, langsung saja kita bongkar teman-teman. Saya mulai dulu dari membuka handle teman-teman ya. Kemudian kita buka spoolnya teman. Dengan spek setara Ryobi Top Power, saya pastikan dalaman pasti sama teman-teman ya. Hanya cuma membedakan bagian dari spool, pengunci one way, itu saja teman-teman bedanya. Kemudian kita buka ini teman, clickernya modelnya seperti ini. Ini model clicker itu. Kita pisahkan bagian-bagian part-partnya yang saling berhubungan teman-teman ya, seperti spool dan clicker kita dekatkan. Model tutup spoolnya seperti ini teman-teman. Sudah ada sealnya. Saya juga kasih grease di sini sedikit teman-teman. Seperti bawaan pabriknya memang ada grease-nya. Kemudian kita bisa mulai lagi dari ini teman. Seperti mur ini tadi saya bilang teman-teman, kita gunakan kunci seperti ini teman-teman ya, kunci pas atau kunci ringnya. Jangan menggunakan alat lain seperti tang, nanti takutnya bisa merusak mur ini teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu, ada penahan di sini, penahan murnya. Seperti ini teman-teman bautnya. Kita pisahkan di sini. Dan kita buka ini murnya. Nah, seperti inilah bentuk dari rotor itu. Kita pisahkan bagian rotor di sebelah sini. Nah, kita buka dulu penutup sebelah handle teman-teman. Pisahkan ke bagian handle. Sini ada area one way yang menggunakan pengunci baut 3. Kita buka juga. Nah, ini area one way teman-teman, bearing one way. Kemudian bagian body, sini ada baut juga. Pisahkan baut-bautnya menjadi beberapa bagian teman-teman ya. Seperti baut body, pisahkan di baut body supaya nanti pemasangan kembali kita tidak salah teman-teman. Nah, kalau di Ryobi Top Power di sini nggak ada tulisan teman-teman. Di Miko Pro dia ada tulisan seperti ini. Ada tulisan Miko Pro. Terus kita buka aja. Nah, seperti ini dalamannya. Ini bagian seperti per fungsi teman-teman ya, untuk menahan penguncian way. Kita pisahkan di sini. Bongkar reel kecil ini harus hati-hati teman-teman ya, karena partnya kecil-kecil sekali. Gear utama ini terhubung dengan main sub teman-teman.
Jadi kita bisa lepas dulu main subnya, pengunci main subnya di sini, oscillation. Sini ada penguncinya teman-teman, baut juga. Ini bautnya teman-teman. Dan bisa kita tarik ke depan main sub. Ini main subnya. Ini pinion gear. Kita satukan di sini. Nah, ini gear utama teman-teman, red gear. Yang hitam-hitam ini pelumasnya teman-teman ya. Dan ini gear oscillation ya teman-teman. Kunci one way kita bisa buka juga. Kita letakkan di sini. Ini bearing sebelah kanan teman-teman. Ini bearing sebelah kiri di body tadi. Kemudian untuk melepas one way, kita harus hati-hati teman-teman ya, karena one way ini ada bola-bola kecilnya yang bisa saja mental nanti teman-teman kalau kita nggak salah lepasnya. Sana ada pengaitnya. Ini per kecil. Nah, seperti ini teman-teman. One way-nya tertutup. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terbuka ini kalau kita mau membersihkan one way-nya. Kita susun dulu teman-teman. Ini bagian body. Kemudian di bagian rotor teman-teman. Nah, ini juga teman-teman. Di bagian line roller dia sedikit beda sama seri Ryobi Ultra Power. Di sini dia bentuk line rollernya datar teman-teman ya, tidak seperti Ryobi Ultra Power yang bentuk seperti P merucut. Ya, di sini bentuknya seperti ini teman, datar. Dan juga terdapat satu bearing di line roller. Di sini teman-teman ada spacer juga. Spacernya ada dua, kiri dan kanan. Ini satu. Nah, inilah bail armnya teman-teman. Bail arm Ryobi rata-rata besar teman-teman ya, seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman kita harus hati-hati bukain teman-teman ya, karena di sini ada per. Sebaiknya tahan pakai jempol. Ini nah, ini saya bilang tadi teman, ini ada pernya dalam ini. Ini tutup bagian bar aman teman-teman.
Nah, ini pernya teman-teman. Menggunakan per spring seperti ini teman-teman. Lepas. Nah, di dalam sini teman-teman ada seperti berbahan logam. Ini fungsinya sepertinya untuk penyimbang rotor teman-teman. Ada yang kecil dan ada yang besar. Itu rotornya seperti ini teman-teman. Dia ada hologram seperti hologram, tulisannya Ryobi. Kemudian di bagian handle ini teman-teman, kita bisa buka juga. Seperti ini tutupnya. Sini ada penguncinya teman-teman. Bolt screw. Ada bearing satu tepat di dekat bolt screw-nya. Ini knopnya. Dan sini ada spacer satu. Spacernya dari bahan plat nih teman-teman, plat logam. Beda dengan spacer di pen roller, ini plastik teman-teman. Dan di sini ada bearing lagi satu. Oke teman-teman ya, sudah saya bongkar semuanya. Seperti ini. Kita akan review satu persatu part-partnya teman-teman ya. Kita bahas dulu dari jumlah bearing teman-teman. Sini tertulis jumlah bearingnya. Sini 61. Coba kita hitung teman-teman ya. 61 di drive gear kiri kanan 2. Terus di handle 2 teman-teman. 4. Kemudian di bagian line roller 1 teman-teman. 5. Ada 1 bagian pinion gear. 6 dan plus 1-nya ini teman-teman. Bearing one way. Jadi 6 plus 1. Kemudian untuk di bagian main sub, ini teman-teman bisa lihat. Main subnya persis seperti Ryobi Ultra Power teman-teman. Dia warnanya sedikit keabu-abuan gelap, tebal main subnya. Untuk di bagian pinion gear bahan kuningan. Sini ada bosnya, bantalan seperti ini. Kemudian untuk di bagian drive gear utama, ini teman-teman. Sini ada spacer juga, spacer plat. Ini teman-teman, ada sekitar 3 ini teman-teman spacernya. Gearnya masih bahan seperti umumnya rel lainnya teman-teman. Seperti ini. Gearnya cukup tebal untuk ukuran rel kecil teman-teman ya. Sama gear oscillation juga seperti ini. Nah, untuk di body teman-teman, bodinya persis seperti Ryobi Ultra Power. Dia menggunakan bahan NCRT yang diklaim Ryobi lebih ringan dan cukup kuat teman-teman. Dan jika saya perhatikan teman-teman, ada manik-maniknya seperti warna biru di sini teman-teman. Ini sama bodi sisi sebelah kirinya. Kemudian di bagian rotor teman-teman ya, rotornya juga bahannya saya rasa sama ini dengan bodi. Cukup kokoh nih teman-teman. Kita tekan seperti ini, ya kokoh. Ini untuk bagian spoolnya model seperti ini teman-teman.
Dan kita buka juga di bagian rack washer menggunakan pengunci pengait seperti ini dia. Jadi harus hati-hati juga teman-teman, ini bisa mental, sebaiknya tahan pakai jempol seperti ini. Ini bagian rack washer, ada satu washer logam terpelat seperti ini. Kemudian ini rack washernya, rack washernya seperti ini teman-teman, berbahan karbon, warnanya hitam, cuma satu rack washer teman-teman ya. Walaupun satu rack washer teman-teman, di speknya tertulis 3 kilo kekuatan teman-teman, maksimal drag. Kemudian bagian handle dia seperti ini. Ini fleksibel teman-teman, arahnya cuma seperti ini. Ini bagian bail assembly-nya teman-teman, penghubung bail assembly-nya seperti ini. Ini bahannya sama sepertinya, grafit juga. Ini bail assembly-nya, penghubung lain seperti ini. Ini sepertinya bahannya sedikit keras teman-teman. Ini bukan grafit seperti ini teman, sedikit keras nih bahannya. Model bail assembly seperti ini. Dan untuk pembongkaran seperti ini teman-teman, saya sekaligus akan membersihkannya teman-teman ya. Bersihkan grease-grease lama yang ada di body dan drive gear seperti ini. Saya grease ulang. Semua sudah kita beri grease dan oil teman-teman. Kita rakit ulang. Kita mulai dari bagian body teman-teman ya, seperti ini. Jadi sebelum kita pasang yang lainnya teman-teman, tiap bagian kita harus coba dulu teman-teman, kita putar apakah ada kendala apa tidak. Coba kunci one way nya atau bagus teman-teman, berfungsi. Nah, udah selesai ya teman-teman ya. Kita coba perputarannya. Masih smooth ya. Cukup sekian dulu teman-teman, membongkar dan mereview dalaman isi Ryobi Micro Pro ini. Semoga menjadi tambahan wawasan teman-teman angler mengenai reel ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.